Sebelum kita simak videonya, apakah beras masih aman rakyat? Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Ternyata Bang Refli Harun belum bisa move on. Artinya bahwa Refli Harun masih memposisikan sebagai oposisi sejak awal. Saya terus terang saja mengatakan ya, saya udah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu? Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kita tahu bahwa Refli Harun ini adalah salah satu tim hukum dari pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1 yaitu Amin. Dia juga mengatakan bahwa selama ini sudah membantu tim paslon 01. Tetapi jika mereka sampai diajak masuk berkoalisi kok mau, makanya dia terang-terangan bahwa mereka adalah pengkhianat. Ini adalah ucapan dari Refli Harun. Hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu. Untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Saya sangat terima kasih, saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Setelah ditetapkan oleh KPU RI, Prabowo Subianto selaku presiden terpilih melakukan lobby-lobby kepada tokoh-tokoh politik nasional. Di antaranya yang pertama sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar ataupun yang akrab disapa dengan Caimin. Kali ini ternyata Prabowo juga menemui Surya Paloh selaku ketua Partai Nasdem. Di mana Partai Nasdem ini merupakan salah satu partai yang mengusung rival dari pasangan Prabowo Gibran, yaitu Nasdem mengusung Amin atau Anies Baswedan dan juga Caimin. Tetapi seperti biasa setelah kontestasi para tokoh-tokoh politik ini melakukan atau saling melakukan lobbying, lobby-lobby. Komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat
bekerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri. Insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintah, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan saya. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit dari keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Jika ada pendapat lain, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Dan bagi rakyat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe. Konsolidasi Solitik, tempatnya diskusi politik, demokrasi, dan civil society. Tentunya dengan perspektif rakyat jelata.